Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab baru. Qala al-muallifu, Imam Ghazali mengatakan, adabul khuruji ilal masjidi. Adab atau etika pergi menuju ke masjid. Imam Ghazali mengatakan, faida, maka apabila farolta min toharotika, maka apabila engkau selesai dari bersucimu, apakah bersuci dengan cara berwudu, apakah bersuci dengan cara mandi besar, atau menghilangkan najis yang berada di tubuh, fasolli fi baitika, maka laksanakanlah sholat di rumahmu, rok'atayil fajri, 2 rakaat sholat fajar. Ingkanal fajru qad tola'a, apabila fajar sudah mulai nampak, yaitu fajar shadiq. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itulah Rasulullah melaksanakannya. Thumma, kemudian, tawajjah, pergilah, ilal masjidi, menuju ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dari satu paragraf yang disampaikan oleh Imam Ghazali, maka kita bisa mengambil faedah. Yang pertama adalah saat seseorang akan berangkat ke masjid atau ke musola atau ke langgar, hendaknya dia berwudunya atau bersucinya dari rumahnya masing-masing, tidak berwudu di masjid atau di musola. Ini sebaiknya, meskipun memang tidak ada larangan berwudu di masjid atau di musola masing-masing, akan tetapi baiknya sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola masing-masing,
kita wudunya dari rumah kita masing-masing. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitih." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, "Tsumma masya ila baitin min buyutillah." Kemudian dia berjalan menuju ke masjid daripada masjid-masjid Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa bersuci dari rumahnya, kemudian dia berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat. Nabi mengatakan kelanjutannya, kanat khotwatahu ihdahuma tahuttu khoti'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Maka kata Nabi, satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan, dan langkah kaki lainnya akan meningkatkan derajatnya. Jadi kalau ada orang sebelum menuju ke masjid atau sebelum menuju ke musola untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dia wudunya di rumah, bersucinya di rumah, maka dia akan mendapatkan fadilah tersebut. Pertanyaannya, kalau wudunya di masjid bagaimana? Dia tidak mendapatkan fadilah tersebut, meskipun secara fikih sah-sah saja. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dari paragraf yang diterangkan oleh beliau, yaitu pelaksanaan sholat sunnah sebaiknya dilaksanakan di rumah, tidak dilaksanakan di masjid atau di musola. Jadi pada dasarnya sholat sunnah ini dilaksanakan di rumah, kecuali sholat sunnah tersebut dilaksanakan secara berjamaah, maka pelaksanaannya bisa di masjid atau di tempat lain. Jadi asal usul sholat sunnah itu dilaksanakan sendiri. Kalau dilaksanakan sendiri sebaiknya di rumah. Namun ada beberapa kasus sholat sunnah itu dilaksanakan secara berjamaah. Semisal sholat taraweh, maka sholat sunnah taraweh yang dilaksanakan berjamaah ini dilaksanakan tidak di rumah, akan tetapi di masjid. Sampai-sampai tentang pelaksanaan sholat sunnah di rumah ini, Imam Nawawi membuat bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab babustihbabi ja'lin nawafili fil baiti, bab sunnahnya menjadikan sholat sunnah dilaksanakan di rumahnya masing-masing, sawaun ar-ratibah wa ghairuha, apakah sholat sunnahnya rawatib atau yang lainnya. Jadi pada dasarnya sholat sunnah ini dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Sampai-sampai
Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menukil hadis dari Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum sholatahu fi masjidi." Apabila salah seorang di antara kalian telah melakukan sholatnya di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatih, maka jadikanlah untuk rumahnya ada bagian dari sholatnya, yaitu apa? Melaksanakan sholat sunnah. Jadi tidak semua sholat itu harus dilaksanakan di masjid, akan tetapi berikanlah bagian sholat sunnah dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Apakah sholat sunnah rawatib, apakah sholat sunnah duha, apakah sholat sunnah tahajud, apakah sholat sunnah witir, dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Nabi melanjutkan sabdanya, fa innallaha ja'ilun fi baiti min sholatihi khairan. Karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari sholat yang dilaksanakannya. Jadi kalau ingin rumahnya seorang muslim ini bercahaya, maka sebaiknya di rumahnya dilaksanakan sholat sunnah masing-masing. Nah, kata sebagian ulama, ini kata sebagian ulama, manfaat melaksanakan sholat sunnah di rumah itu nanti di hari kiamat bumi ini akan menjadi saksi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah ayat, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, hari di mana bumi menceritakan beritanya, dalam surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, hari di mana bumi menceritakan beritanya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa yang akan bumi ceritakan di hari kiamat? Kemudian sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata, inna akhbaroha antashhada ala kulli abdin au ummatin bima amila ala zuhriha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi nanti akan jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Antakula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza qala fahadhihi akhbaruha. Kemudian bumi akan mengatakan ini itu pada hari ini, pada hari itu, dan inilah yang akan diceritakan oleh bumi. Jadi kalau rumah kita ini kita jadikan tempat untuk melaksanakan sholat sunnah, dan rumah kita itu berada di atas bumi, maka bumi nanti akan menjadi saksi. Saksi apa? Saksi kalau rumah kita ini pernah kita jadikan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian dari sepenggal paragraf di kitab Bidayatul Hidayah dikatakan bahwasanya disunnahkan melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan di rumah. Kemudian juga faedah yang ketiga yaitu
disunahkan sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar itu memang sebaiknya dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Nah, insya Allah kula niku menawi sholat sunnah fajar, hampir bisa dipastikan saya melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah saya, tidak dilanggar atau di masjid. Biasanya kula niku bar krungu adzan terus nggih sholat sunnah fajar, terus melampah teng masjid, teng langgar niku sampun komat. Jadi pas nih. Jadi pas. Lah, terus disunahkan melaksanakan yang namanya sholat sunnah fajar. Sampai-sampai tenggene kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar membuat babu sholatit tatawwu, bab yang menjelaskan tentang sholat sunnah. Nah, salah satu keistimewaan sholat sunnah fajar itu apa? Di dalam hadis yang sangat populer di antara manusia, Nabi mengatakan raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak dipaksa orang itu melaksanakan sholat sunnah di rumah, maka dia akan tetap hobinya sholat sunnah di masjid atau di langgar. Kadang-kadang nggih perlu dipaksa nih. Nah, kadang-kadang orang begini, wah aku engko nek ora sholat sunnah ning masjid apa ning langgar, engko ora sholat sunnah nih, engko malah ora sholat sunnah. Nah, kadang-kadang mbok diwalik nih. Nah, apa to eleke sholat sunnah ning omah daripada ning ngene masjid atau di langgar. Kadang-kadang dipaksa. Kula rumiyin nggih mboten kulino. Kulane sholat sunnah nggih teng masjid napa teng langgar. Tapi setelah saya paksa juga bisa ternyata. Nah, niku perlu pemaksaan niku. Kalau tidak dipaksa tidak akan mungkin bisa. Jadi raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau nate maos kitab Syarah Sahih Bukhari karanganipun Syekh Ali As-Sabuni niku wonten cerita ingkang sae. Menawi jenengan sampun mireng kula wangsuli melih. Jadi dulu ada orang yang sangat kaya. Dia memiliki emas yang sangat banyak. Kemudian dia punya rasa takut kalau suatu saat nanti emasnya akan dicuri oleh orang lain. Kemudian dia pergi ke tengah-tengah kebunnya. Kemudian dia menggali. Setelah galiannya selesai, dia memasukkan semua emas di dalam galiannya di tengah-tengah kebun yang sangat luas. Niku saking sugihe emas niku dipendem teng ngene jero lemah ning ngene kebon niku. Lah, setelah beberapa waktu dia itu lupa. Dia ternyata punya harta yang dia kubur di dalam tanah di tengah-tengah kebun. Kemudian orang itu mencari. Nah, dia kan lupa, tidak diberi tanda nih. Dia itu mencari di mana letak emas saya nih. Itu digoleki ngalor ngidul ngetan ngulon kabeh-kabeh diduduk nih. Nah, tidak ketemu. Kemudian laki-laki itu datang kepada Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, "Wahai Imam, saya itu punya emas yang sangat banyak, tetapi saya lupa di mana saya menaruhnya." Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, "Sholatlah sunnah fajar. Insya Allah kamu akan menemukan kebunmu atau menemukan emasmu yang telah lama kamu cari." Lah, di waktu subuhnya laki-laki tersebut melaksanakan sholat sunnah fajar.
Nah, di tengah-tengah sholat sunnah fajar dia teringat di mana letak emas yang dia kubur di dalam tanah di kebun tersebut. Niku pas sholat sunnah fajar niku kelingan niku, kayak mutan niku. Oh, jebule di tempat itu. Kemudian setelah selesai sholat sunnah fajar dan selesai sholat subuh, dia datang di kebun tersebut. Di tempat itu dia menemukan emas yang dikubur beberapa waktu yang lalu. Setelah ketemu, kemudian laki-laki tersebut kembali ke Imam Abu Hanifah dan menceritakannya. Lalu Abu Hanifah mengatakan bahwasanya itulah dunia. Berarti sholat sunnah fajar kamu itu memang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus Imam Abu Hanifah mengatakan emas sing mbok goleki sing ilang mbok kubur dek kapan kae kuwi karo sholat sunnah fajar luweh becik sholat sunnah fajar daripada emasmu nih. Nah itu sehingga kata sebagian kiai niku nek kowe do lali ndeleh barang sholat wae insya Allah ketemu nih. Nah akhirnya sholatnya sing dipikir nopo barang sing ilang niku. Nah akhirnya ketemu. Terus, jadi di dalam kitab Bidayah dikatakan bahwasanya apabila engkau selesai bersuci, maka sholatlah di rumahmu 2 rakaat sholat sunnah fajar, dengan syarat apabila waktu subuh sudah masuk. Seperti inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian pergilah ke masjid. Lalu sang penulis mengatakan wala tada'is sholata fi jama'atin, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan sholat berjamaah, yaitu sholat lima waktu. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat sunnah, sholat berjamaah 5 waktu. Nek teng kitab Sahih Bukhari dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan in mana'athu ummuhu anil isya'i fil jamaah syafaqatan lam yuti'ha. Kata Al Hasan Al Basri, kalau ibumu melarangmu melaksanakan sholat isya berjamaah, maka janganlah engkau menaati ibumu. Jadi kalau ada anak yang dilarang oleh orang tuanya melaksanakan sholat berjamaah, kata Al Hasan Al Basri, maka tidak usah ditaati kedua orang tua tersebut. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu sesuatu hal yang sangat luar biasa fadilahnya. Kemudian di dalam Sahih Bukhari juga dikatakan ada sebuah cerita pada suatu ketika sahabat Abu Darda itu masuk ke rumah bertemu dengan istrinya dalam keadaan mughdib, dalam keadaan marah. Kemudian istrinya tanya, ma'al-dhobaka, wahai suamiku, apa yang membuat kamu marah? Kemudian Abu Darda mengatakan, wallahi ma'arifu min ummati Muhammadin syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui sahabat Nabi kecuali mereka itu orang-orang yang menjaga sholat berjamaah. Nah, ini Abu Darda menurut riwayat beliau oleh Allah diberi usia 120 tahun.
setelah zamannya sahabat banyak yang meninggal dunia. Ini Abu Darda mengetahui umat Islam itu meremehkan sholat berjamaah. Ya tetap melaksanakan sholat 5 waktu, tapi di rumahnya masing-masing. Dan inilah yang membuat Abu Darda niku marah. Lah, itu di zaman tabi'in saja Abu Darda sempat emosi karena banyak yang tidak sholat berjamaah. Apalagi di zaman sekarang yang antara kita dengan Nabi sudah 14 abad. Nyuwun ngapunten, kadang-kadang orang tua itu tidak begitu mempedulikan sholat jamaah anaknya. Kadang-kadang atau rata-rata kebanyakan seperti itu. Niku nek wong tua nek HP ini dirusak nesu, tapi nek anaknya ora jamaah mboten nate nesu. Nah, terus berarti luweh penting HP ini daripada sholat jamaah. Nah, kula niku biasane nyeneni lari kula nggih nek mboten sholat jamaah niku senengane nggih kula seneni niku. Nah, tapi kula nggih pripun nggih. Jenenge wong tua kadang-kadang suudzon kalih anak niku. Kula niku nate mangkat teng langgar niku rakaat pertama kula lirik kanan lirik kiri kok anakku urung teko niku. Rakaat kedua nggih kula lirik kanan lirik kiri kok lare kula SD kelas kali kok dereng dugi sampai salam niku lare kula mboten salat jamaah niku. Kula niku nggih rampung salam langsung wangsul. Nggih etok-etoke raine abang ngireng. Peh putra kula mboten salat jamaah. Kula mlebet griya sing biasane buka lawang niku rada alus niku rada kasar sithik. Ngipeh nesu. Nah, kalih nyeluki bocah niku. "Le, kowe ra salat jamaah ning ndi?" Niku bengok jawab, "Sik ngising Pak, aku ning WC niku." Ati mboten sios nesu kula jenenge teng WC nggih. Ah ya Allah, kadang-kadang wong tua niku paling akeh salahe kalih anak kadang-kadang. Nah apalagi inilah luweh salah meneh nek anak tidak dibiasakan dididik melaksanakan sholat berjamaah. Terus nek miturut kitab Bidayatul Hidayah ingkang dikarang oleh Imam Ghazali ini, ajaran beliau adalah dadi wong kuwi kudu sregep nglakoni sholat berjamaah. La tada'is sholati fi jama'atin. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat berjamaah. La siyama, lebih-lebih lagi sholat subhi, sholat subuh berjamaah. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat jamaah, apalagi meninggalkan sholat subuh berjamaah. Kalau niku sering matur kalih rencang-rencang pengaosan niku teng Solo ngeten. Kalau ada orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dia tidur, lalu dia subuh bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan dia tidak melaksanakan sholat tahajud, ini lebih baik daripada orang yang sholat isya tidak berjamaah, sholat subuh tidak berjamaah, tapi dari jam 9 sampai jam 3 dia sholat tahajud. Niku luweh sae wong sing sholat subuh kalih ngisake jamaah tapi mboten tahajud, daripada wong mboten sholat jamaah tapi dari jam 9 malam sampai jam 3 malam dia sholat tahajud. Kenapa? Ibadah yang paling afdol itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Lah niki jenengan sepakat napa mboten? Inilah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Nggih, sing sae nggih sholat jamaah. Nah bukan berarti nek wis sholat jamaah ngisa kali subuh mboten sholat tahajud. La siyama sholatas subuh,
lebih-lebih lagi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, tafdulu sholatul jami' sholatu ahadikum wahdah bi khamsah wa isrina juz'an wa tajtami'ul malaikatul laili wa malaikatun nahar fi sholatil fajri. Dalam sebuah hadis dikatakan, sholat orang yang sendiri dengan orang yang berjamaah, maka pahalanya lebih banyak orang yang jamaah dengan 25 derajat. Nah, niki ingkang subuh dikatakan oleh Nabi, wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi sholatil fajri. Saat sholat subuh, malaikat malam dan malaikat siang itu bertemu. Berarti saat sholat subuh, malaikat malam itu mau naik ke atas langit, malaikat siang dari langit mau turun ke bumi. Nah, dua malaikat ini bertemu. Waktu bertemunya saat pelaksanaan sholat subuh. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, faqra'u in syi'tum, bacalah Al-Quran, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Nah, terus nek mboten kulino sholat subuh jamaah nggih abot. Tapi nek sampun kulino nggih alhamdulillah niku. Kemudian kata Imam Ghazali, kalau wangsuli melih dados ajaranipun Imam Ghazali niku ya kita diminta untuk benar-benar menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Fa sholatul jamaati, maka sholat berjamaah, tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajah, keutamaannya lebih afdal 27 derajat daripada sholat sendirian. Mungkin ada yang bertanya, di hadis ini fadilahnya sholat jamaah 27 derajat, di hadis yang lain fadilahnya 25 derajat. Kenapa berbeda? Jawabannya adalah tergantung kondisi orang masing-masing. Orang yang sebelum azan dia sudah berwudu, setelah berwudu dia mendengarkan azan dan menjawab suara azan. Setelah itu dia melaksanakan sholat sunnah di rumah, kemudian dia berjalan, kemudian dia melaksanakan sholat wajibnya, satu takbiratul ihram dengan imam. Sholatnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya dipenuhi semuanya. Setelah selesai sholat dia berzikir. Setelah itu dia pulang melaksanakan sholat sunnah lagi. Lah, orang seperti ini layak mendapatkan pahala 27 derajat daripada orang yang melaksanakan sholat jamaah niku wudune pas krungu muadzin iqomat, krungu qomat nembe wudu, mangkat nganggo kathok dawa terus kalian kaosan tulisane Prabowo Gibran. Nah, terus salate nggih mboten pati cetha, nah, terus barampung salam langsung lunga. Nah, orang seperti ini, orang yang sholatnya seperti ini tidak mungkin akan mendapatkan 27 derajat karena kondisinya memang berbeda-beda. Kemudian kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, fa in kunta tatasahalu, maka apabila engkau meremehkan, gampangke napa?
melaksanakan sholat berjamaah yang keutamaannya mendapatkan pahala 27 derajat fi mithli hadzal ribhi, di dalam keuntungan ini. Jadi di awal-awal kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah wajib saja, tidak melaksanakan ibadah sunnah yang banyak fadilahnya, itu seperti orang yang jualan tapi boten rugi, boten bati. Akan tetapi kalau orang itu melaksanakan ibadah wajib dan juga melaksanakan ibadah sunnahnya dianggap sebagai keuntungan jual beli. Terus nenek piantun niku mung sregep sing wajib mawon, ya bisa dipastikan dia akan terbebas dari api neraka. Surgane sing pundi? Nah, surgane sing emperan niku, sing paling kelas ekonomi ini. Tapi kalau orang itu melaksanakan yang wajib juga menjaga ibadah sunnah, ya insya Allah dia akan mendapatkan surga, pahalanya yang surga derajatnya yang paling tinggi. Terus niku wong sing rada apes. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi, maka apabila engkau meremehkan keuntungan ini, fa ayyu faidatin laka fi thalabil ilmi, maka apa faedahmu ikut kajian petang tahun, 5 tahun, 6 tahun mondok, khatam kitab takrib, khatam kitab Fathul Qorib, khatam kitab I'anatut Thalibin, khatam kitab Fathul Mu'in, nek ujung-ujunge mboten nate salat jamaah, apa manfaatnya dia menuntut ilmu? Ada orang punya gelar al-ustad, ada orang punya gelar kiai haji, ada orang punya gelar gus. Nah, kalau tidak menjaga sholat jamaah, apa artinya gelar tersebut? Itu nggih mboten-mboten faedah ini. Lah niki nembe rame Gus HC, Gus honoris causa, karena dia bukan bagian dari keluarga kiai, nah, dapat gelar Gus HC, Gus honoris causa nih. Ternyata tidak hanya doktor honoris causa nih, Gus HC. Terus nah, calon kiai haji namanya Kiai Haji HC, Kiai Haji honoris causa nih. Terus gelar Gus, gelar kiai, terus wonten piantun mondok, napa meleh nek ahad pagi tumut kajian, nek mboten jagi sholat jamaah, maka tidak ada manfaatnya ngaji. Ngaji itu apa manfaatnya? Membuat orang semangat beribadah, terutama melaksanakan sholat berjamaah. Wa innama, maka sesungguhnya samaratul ilmi, buah daripada ilmu adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Fa'idha sa'aita ilal masjid, maka apabila engkau berjalan menuju ke masjid, kata Imam Ghazali, famsi, jalanlah, ala hainatin wa tu'adatin wala ta'jal, maka berjalanlah dengan tidak tergesa-gesa, alias dengan tenang, dengan santai, dan jangan tergesa-gesa. Jadi melangkah menuju ke masjid itu, kata Imam Ghazali, yaitu janganlah berangkat dalam keadaan tergesa-gesa niku.
Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," jika kalian mendengar qomat, "famsu ilas sholati," maka berjalanlah menuju sholat, "wa alaikum bis sakinah wal waqar," maka tetaplah tenang, wala tusri'u, dan janganlah tergesa-gesa. Tenang dan tidak tergesa-gesa, itu kata Nabi. Kalau kita berjalan ke masjid atau ke langgar, maka tuntunannya adalah kita disunahkan dengan cara berjalan yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Kenapa? Ya karena tergesa-gesa itu tidak baik. Nabi pernah mengatakan, al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu bagian daripada syaiton itu. Nah, kemudian Nabi pun juga pernah menegur, Allah pun juga pernah menegur Nabi karena tergesa-gesa. Wala tuharrik lisanaka litajalabi, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Terus berarti Nabi itu punya sahabat yang bernama Asad. Asad itu kalih Nabi dilem. Terus Nabi itu gadah sahabat namanya pun Asad. Niku nate dilem. Ya Asad, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah wa rasuluh. Ya Asad, kamu itu memiliki dua sifat yang mana Allah dan Rasulnya menyukainya. Apa itu? Al-hilm wal ana, yaitu rasa sopan santun dan tidak mudah tergesa-gesa. Al-ana itu namanya orang yang tidak tergesa-gesa alias tenang. Jadi Nabi itu memuji Asad karena dia memiliki sifat al-hilm dan al-anat, atau punya sifat yang tidak tergesa-gesa. Kemudian waqul fi tariqika, dan ucapkanlah di jalanmu dengan doa. Ini doanya panjang. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqil raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhrud asyarron wala bataron wala riyaan wala sum'atan bal kharastu ittiqa asakhotika wabtigo amardotika fa'as'aluka an tungkidani minan nar wa antudkhilanil jannah wa antaghfira li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doanya panjang. Terus Bapak-Bapak yang hormati, dari adab khuruj ilal masjid atau adab menuju ke masjid, Imam Ghazali mengajari kepada kita, satu, sebaiknya sebelum pergi ke masjid kita wudunya di rumah kita masing-masing. Yang kedua, disunahkan melaksanakan sholat sunnah rawatib dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Kemudian kita diminta untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah ini banyak memiliki keutamaan. Yang keempat, yaitu saat kita menuju ke masjid atau ke musola, kita dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa. Kira-kira sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau ada yang bertanya, nggih. Monggo Pak. Monggo, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak, masalah sholat sunat fajar. Rumah saya itu agak jauh. Andai kata saya itu sholat fajar dulu, nanti mau masjid, ternyata
Nggih. Apalagi kalau ke masjid kita tidak boleh berkata kayak sampai itu. Bagaimana sepertinya? Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain dari Pak Joko? Apa pertanyaannya sama? Sampun Pak Joko? Oh, nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal zikir nggih. Kita cari yang mana istighfar itu tidak bagus, sholawat tidak bagus, tapi kalimat thayyibah itu biasanya bagus. Jadi untuk melanjutkan zikir itu kira-kira yang mana? Dan yang kedua itu masalah sholat Isra, Ustaz. Apa? Isra, sholat terbit matahari. Oh, nggih, salat Isyraq suruh. Suruh, yaitu kadang-kadang ada yang masalahkan. Kalau kita memahami dari Ustaz Hidayat dan sebagainya, banyak sekali yang mengeluarkan dengan kali itu ada dulu tamam terus itu gimana untuk kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalau sebelum melaksanakan sholat fajar, Nggih. kita membaca ada dulu. Dan sementara biar sejarah itu ada antara masjid satu dengan masjid lain itu tidak bersamaan. Mungkin masjid sebelah itu sudah ada. Setelah selesai muncul azan dari masjid sebelah lagi, dan kebetulan masjid saya yang paling terakhir. Ada yang mana yang mesti harus kami tunggu. Karena kalau biasa di sekitar sana ada sekitar 4 ada tanduk, itu kan juga ada posokan dan itu, nah itu sekitar 5 salah. Itu tidak bersamaan. Nah, nanti ada yang mana yang harus kami tunggu. Yang kedua, kemudian kami mengaji ke musola, itu biasanya saya jadi imam. Itu begitu saya melihat saya datang langsung di mengaji. Selama ini saya jarang melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Padahal itu sudah jauh dari Rasulullah yang sangat-sangat penting bila kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apakah perlu kami melarang bila saya menunggu saya sholat tahiyatul masjid dulu baru nanti sholat? Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang pertama saya jawab mengenai pertanyaan ini. Seandainya kalau kita melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah, maka ada kemungkinan untuk ketinggalan sholat subuh berjamaah berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam. Dalam kaidah fikih dikatakan ad-dinu mabniyun alal masolih fi jalbiha wa tar'ilil qabaih. Agama ini berdiri di atas kemaslahatan. Kalau ada kemaslahatan itu yang diambil, kalau ada kemudorotan itu yang harus dibuang. Kalau memang kasusnya seperti itu, maka hal tersebut sangat diperbolehkan sekali. Hal tersebut sangat diperbolehkan sekali untuk melaksanakan sholat sunnah fajar dilaksanakan di rumahnya dilaksanakan di masjid atau di musolonya masing-masing. Apalagi sepuh melampaui mboten pati banter gitu. Nah,
nek sepuh saged melayu ngelok niku. Nah, jadi itu masih juga diperkenankan meskipun idealnya memang dilaksanakan di rumahnya masing-masing niku. Nah, niku. Kemudian nggih ngoten nggih. Kemudian yang kedua mengenai zikir apa yang paling baik saat kita berzikir. Jawabannya adalah tidak ada ketentuan mana yang paling baik karena zikir itu semuanya baik. La ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Terus zikir itu baik. Berapa jumlahnya? Allah mengatakan wadzkurullaha dzikron katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi kadang-kadang, ini kadang-kadang nggih, orang itu kalau tidak ditarget, itu kadang-kadang dia tidak bisa disiplin. Nah, kalau ada seseorang yang menarget dirinya untuk berzikir, mungkin saya punya target satu hari zikir mengucapkan tahlil 100 kali, sholawat 100 kali, istighfar 100 kali. Itu dia punya target. Lah, maka itu sesuatu hal yang diperkenankan. Jadi dia itu mentarget dirinya sendiri untuk menyelesaikan zikir-zikir tertentu. Nah, ini yang sangat baik juga. Tapi kalau kita menarget hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain, itu target. Seperti semisal ada one day one juz, satu hari satu juz, itu kan juga target. Nah, itu target. Kadang-kadang ada orang yang memiliki sifat mu'aqobah. Mu'aqobah itu dia kalau hari ini dia tidak mendapatkan targetnya, semisal dia punya target satu hari satu juz. Ini karena niki oke wong jagong sini mau nyumbang wae niku, akhirnya dia tidak sempat untuk ngaji di hari itu. Longgarnya besok dia mu'aqobah, yaitu menghukum dirinya sendiri. Berarti nek wingi aku ora ngaji sak juz, berarti hari ini saya harus apa? Ngaji dua juz. Itu namanya mu'aqobah. Dia menghukum dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia punya mu'ahadah. Mu'ahadah itu dia sudah punya janji. Aku wis janji satu hari membaca satu juz. Namanya mu'ahadah. Saya sudah berjanji. Nah, kalau dia sudah punya janji satu hari satu juz atau satu hari membaca tahlil, istighfar, sholawat 100 kali, ya berarti dia harus punya hutang, harus dibayar itu. Dan itu kewajibannya karena dia punya janji untuk dirinya sendiri. Terus itu namanya mu'ahadah, janji. Kemudian kalau tidak dilaksanakan karena kesibukan, dia mu'aqobah, dia menghukum dirinya sendiri dengan cara nyaur utang itu. Nah, itu perbuatan yang baik itu. Tapi jumlahnya berapa? Ya niku kembali kepada dirinya masing-masing. Nek aku pengen sedina maca sholawat ping 100.000. Nah niku jenenge mboten temu nalar. Kesel mungkin jenengan. Kesel. Ra mboten gawe sing temu nalar mawon sing enteng-entengan niku. Kula niku diamali kalih kiai kula kan maca sholawat ping 100.000. Wah niku lha sekiane jenengan nganggur berarti nggih cocok niku. Lah niku kiai niki wong wis. Ngoten nggih. Lah niku dados intinya berzikir itu sebanyak mungkin. Tapi kalau ada pembatasan itu untuk dirinya sendiri, namanya mu'ahadah. Kemudian mengenai sholat isyraq atau sholat syuruq, ini bagaimana? Setahu saya para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadis sholat syuruq. Di antara ulama ada yang mengatakan hadis ini bisa dipakai. Di antara ulama ada yang mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai. Karena hadisnya bilang begini, man shallal ghadah fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu
thumma shalla rak'ataini kanat lahu ajri hajjatin wa umratin tamah. Siapa yang melakukan subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, ini namanya sholat syuruk, maka baginya berhak mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ini para ulama masih berbeda pendapat. Tapi setahu saya, sepemahaman saya, ini seperti Muhammadiyah menyetujui hadis ini bisa diterima. Hadisnya makbul itu bisa diterima. Meskipun tidak sampai derajat sahih, tapi bisa sampai derajat hasan. Nah, maka kalau memang bisa ya dilaksanakan gitu, dilaksanakan. Wonten kajian teng Lego niku kajian yang dilaksanakan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai itu diakhiri dengan nopo? Diakhiri dengan sholat syuruk. Tapi mboten jamaah piyambak-piyambak niku. Terus setahu saya sholat syuruk atau isyraq itu disyariatkan. Lalu selanjutnya, ini kalau adzan subuhnya banyak, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diterima? Saya jawab bahwasanya tanda masuknya sholat itu tidak adzan, tetapi karena kejadian alam. Adzan itu hanya membantu untuk menunjukkan bahwasanya ini sudah masuk waktu sholat. Jadi yang namanya sholat diperbolehkan itu kalau sudah masuk waktunya. Jadi syarat sah sholat itu nek teng kitab fikih takrib itu kalau sudah masuk waktunya dan tidak ada hubungannya dengan azan. Berarti orang melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah apapun, ini memang idealnya setelah azan selesai. Azan mana? Ya, azan yang sesuai dengan sudah masuk waktu sholatnya. Sudah masuk waktu sholatnya. Yang penting kan sholat kan sudah masuk waktunya sholatnya nih. Nah, kadang-kadang teng daerah kula niku sholat ngasar niku WIB. Teng daerah kula wonten desa jenenge Mbeji. Ngasar itu WIB, waktu Indonesia Mbeji nih. Nah, sholat ngasarnya adanya jam 1:30 gangsal nih. WIB, waktu Indonesia Mbeji nih. Bukan waktu Indonesia Barat, tapi waktu Indonesia Mbeji. Adanya jam 1:30 gangsal. Apa alasannya? Nggih, amargi do nembe wangsul saking sabin. Lah niku nek ngenteni adane wong Mbeji nggih 4:30 tenan niku nggih. Nah, niku waktunya jadi azan mana yang kita pakai? Yang azan sesuai dengan nek zaman saat ini sesuai dengan jadwal waktu sholat, sesuai dengan jadwal waktu sholat itu. Nah, terus kalau zaman sekarang dikatakan sudah masuk sholat kalau sudah sesuai dengan jadwal waktu sholat. Nek azan niku hanya membantu saja. Azan niku, ngoten nggih Pak nggih. Azan niku. Mana yang dulu nggih? Nah, Bapak Ibu ambil hormati. Kemudian tentang sholat ini arep dikomati padahal enek wong melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang paling bagus ada seperti ini. Nah, ada jamnya. Niku ada jam. Antara azan dengan iqomat itu ada jamnya. Sehingga ada sebuah peraturan di masjid itu antara azan dan iqomat adalah ada waktu kira-kira 5 sampai 7 menit. Nah niku nek sampun tit niku langsung dikomati mawon. Kenapa? Ya orang yang sholat sunnah tadi harusnya sudah tahu kalau 2 menit sebelum iqomat seharusnya tidak melaksanakan sholat sunnah. Nah, niku, karena apa? Dia melanggar kesepakatan niku. Lah niku harusnya alhamdulillah zaman sekarang rata-rata masjid punya ini semua. Ngelanggar kula mawon gadah ngenten iki kok. Jadi kalau 1 menit 2 menit sebelum suara iqomat titit ya sebaiknya orang itu tidak melaksanakan sholat sunnah. Kadang-kadang kalau nggak ngadeg nunggu selesai niku. Terus
Sebaiknya di masjid atau di langgar sudah ada jam digitalnya yang menandakan antara adzan dan iqomat kira-kira 7 menit niku. Ngoten Bapak-bapak kami hormati. Pak Joko nggih terakhir. Nggih monggo Pak Joko. Nggih, kalau jawab nggih. Batasan riba akan dibahas pembahasan masalah riba kitab Bulughul Maram. Nah, niki bahas masalah salat. Nah niku Pak Imam nggih batasan riba mungkin niku disinauni niku nek betah 1 hari. Ku nek betah nek kula sing mboten betah niku. Nah, kula sing mboten betah. Nah, terus alhamdulillah saya sampaikan lagi Bapak-bapak yang hormati. Jadi kalau dulu pernah menyampaikan saya pernah ikut diklat fikih muamalah yang dilakukan oleh MUI selama 7 atau 8 hari. Itu kata teman-teman iki diklat seminggu rasanya kayak kuliah petang tahun itu saking beratnya. Nah, di situ membahas semua hal-hal yang berkaitan dengan muamalah keuangan. Nah, nanti akan kita bahas ke situnya. Nanti ini mungkin itu tidak bisa ujuk-ujuk ini riba atau ini tidak riba. Mungkin tanyaan nanti bank syariah bagaimana, bank konvensional nanti bagaimana. Nanti ujung-ujungnya lari ke situ semuanya. Terus riba itu memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi menganggap itu riba itu adalah ijtihadnya ulama masing-masing. Lah ini kalau berikan wawasan mawon. Kalau wingi jagongan kalih salah satu anggota MTR. MTR itu masyarakat tanpa riba. Nanti nggih, MTR niku. Kalau tak ngerti niku. Nek teng MTR niku angsal mboten utang teng bank syariah. Jawabane mboten angsal. Lah terus utang mawon mboten angsal napa melih utang teng nggone bank. Terus teng MTR itu ada sebuah ajaran doktrin itu hutang saja tidak diperbolehkan, apalagi hutang di bank syariah mau tidak boleh, apalagi bank konvensional. Oh lo ngendak, oh ya udah berarti hidupnya nikmat niku, mboten nate utang. Nah, niku sing paling bener ngoten niku. Itu kalau kadang-kadang berpikir oh ternyata di zaman sekarang masih ada pro kontra bank syariah. Ada yang tidak setuju, ada yang mengatakan setuju. Nah, yang tidak setuju itu adalah pendapat, yang setuju ini adalah pendapatnya masing-masing. Nah, itu ijtihadnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.